Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman. Selamat malam minggu. Selamat ketemu lagi live malam ini. Bagaimana kabarnya? Yang sudah hadir, terima kasih sekali. Seperti yang saya katakan bahwa saya live-nya satu persatu dari YouTube dulu. Jika ingin di absen, ya kalian harus ada di YouTube dulu, ya. Karena kalau kita tidak apa ya, tidak satu persatu saya yang kelabakan. Saya yang mencolot-mencolot lan jepat-jepat. Jadi sekali lagi saya memilih untuk satu-satu. Jadi yang di YouTube ayo absen dulu yang di YouTube. Jadi biar lebih seru ya. Mosok aku kelabakan dewe-dewe kalau sudah kita semuanya bareng-bareng. Jadi terima kasih sekali yang sudah hadir untuk hari ini, yang sudah absen-absen tentunya sudah hadir ya. Mbak Sakira, selamat malam. Yang pertama kali like jarang ya, nggak apa-apa Mbak. Yang penting selalu hadir. Jadi sungguh tidak adil. Daryl Bontang, terima kasih karena Daryl ini juga lama tidak saya absen. Kenapa saya memilih mengabsen satu-satu? Biar adil seadil-adilnya. Mosok ora tau diabsel jane Daryl. Mosok saya di Facebook saya dicuekin Mbak Miss Yuni ora nek sing nyuekin dirimu. Jadi tetap ada di hati. Tapi karena apa? Karena kalau nggak ada yang komen, maka saya akan labas ke tempat yang lain. Weda. Labas ke tempat yang lain ya. Like yang kedua sambal pete, enak tenang. Sambal pete. Weni, terima kasih yang sudah hadir. Jadi di tempat lain belum tak buka ya daripada aku kelabakan cepat-cepat. Jadi wis satu-satu. Assalamualaikum hadir ya Weni, terima kasih kehadirannya. Tadi barusan bangun tidur lagi. Tri Hastuti, terima kasih sekali. 20 orang yang sudah hadir. Wahyu, terima kasih. Mbak Suparmi, terima kasih. Pokoknya kembang tahu, Kak hadir nyimak lab dapur ya wes. Dan Dinur, Mbak Yani Rizka, terima kasih hadirnya. Lihat lagi. Mbak Siti Khoiriah, terima kasih. 20 orang sudah hadir. Jadi sudah menjepat-jepat di sini. Mbak Novita Dewi Wong, si Nona Andi. Waduh. Nona Andi wis teko ndek kene. Agustin 92 Singapura hadir. Waduh, dari Singapura ini ya. Sudah menjelma di sini dari Singapura. Bagaimana kabarnya Singapura? Mbak Siva Rahma, terima kasih sekali. Suara clear ya. Suara clear ya. Cuman satu aja ya. Binti Didik, Mbak Siva, terima kasih Ibu. Selamat malam Miss Juni, Jordan hadir, sehat terus. Pokoknya pokoknya Miss Juni sehat selalu. Srio Andika, aku sopo to Miss Sinona tak keplaki wing kok yo ngomong kaya ngono. Wis tak celuk ikat mau. Mbak Novita, Mbak Novita Dewi Wong. Akhirnya aku nggak telat. Oke, ya sementing hadir. Selalu mencintaimu. Clear, 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 clear. Oke. Sekarang yang ada di Facebook. Mbak Kety, terima kasih. Karena selalunya saya bareng-bareng kalau ngabsen, jadi ndasku mengo-mengo gak harus sing di. Jadi absen malam minggu ya, absen malam minggu, malam yang panjang. Loh, kok sono sing telepon iki? Saya tak angkat telepon dulu. Halo? Iya, Mbak. Halo, selamat malam, Miss. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Miss, ini aku asli di Hong Kong. Hong Kong kenapa, sayang? Aku sakit Sakit apa, sayang? dioperasi, Miss. Dioperasi apa? Perut, Oke, sakit apa, sayang? katanya ususnya itu ada sumbatan, terus dipotong. Terus, Udah gitu, ada benjolan di bagian pinggang itu loh, Miss. ada benjolan di balik pinggang, terus? Ya, udah dibuang satu. Tapi masih ada yang sebelah kanannya satu lagi belum dibuang. Kata dokternya itu harus operasi tahapan. Terus? Terus udah gitu sekarang usus aku juga adanya di luar karena berak aku kan harus di kantong. Terus? Terus udah gitu
saya tuh pengennya sembuh dulu Miss di sini, pengobatan di sini baru saya pulang itu loh Miss. Terus Tapi masalahnya di mana tadi sayang? majikan saya bilang kamu operasinya sekali aja. Terus Terus? nanti pengobatan yang sebelah kanan itu operasi tahapan kedua nunggu disuruh Indonesia dulu katanya gitu. Terus? Terus saya kan ya nggak bisa Miss, kalau di Indonesia kan butuh uang banyak. Mm-mm. Ya saya pengennya kan diselesaikan di sini dulu semuanya, baru saya kalau pulang ya pulang, apalagi saya kan kerja baru 8 bulan Miss. Kamu masih baru dari Indonesia? Iya Miss. Baru dari Indonesia 8 bulan sudah sakit. Sakit Miss. Itu sakitnya awalnya tuh saya tuh apa namanya muntah-muntah. Terus Terus? udah gitu saya berak-berak gitu ya Miss. Itu Heeh. saya ngomong sama majikan kalau Mm-mm. saya itu sakit. Nah, Mm-mm. majikan saya lagi loehang ke Taiwan, adanya nenek. Mm-mm. Kata nenek dibawa ke rumah sakit aja, takutnya parah. Tapi kata majikan aku bilang, nggak usah, katanya nanti nunggu kita pulang gitu. Jadi Mm-mm. aku dikasih obat sama nenek. Mm-mm. Dikasih obat terus udah gitu kumat lagi Miss. Aku ngomong lagi sama majikan, perutku sakit lagi. Terus sama majikan dikasih obat. Itu katanya, kamu sakitnya apa? Aku bilang kayak ada benjolan di sini. Kata aku bilang rasanya tuh sakit banget kayak orang mau melahirkan tuh Miss. Mm-mm. Terus? Melilit-melilit gitu. Jadi saya tuh nggak kuat. Terus sama majikan, mungkin kamu itu apa sakit apa usus, apa sih Usus usus, buntu. jadi Mm-mm. sama majikan dikasih obat. Mm-mm. Jadi saya itu minum obat dari majikan tuh banyak banget nih, tapi saya nggak tahu obat apa. Dia cuma ngasihnya ini buat ini, buat ini. Terus pas dokter di rumah sakit ini tanya, majikan kamu ngasih obat kamu apa? Aku bilang nggak tahu. Kok dikasih obat sama majikan nggak tahu. Bawa katanya bekas sampelnya ke sini katanya gitu. Aku curiga gitu loh Miss, jangan-jangan itu obatnya kadaluarsa. Kalau sakit dari lambung sudah lama ya nggak ada hubungan dengan obat itu sayang. Mestinya itu kayak Panadol obat penahan sakit saja kemungkinan besar ya. Jadi jangan menaruh Iya, kecurigaan sama majikan yang begitu tinggi. Nanti karena kalau kamu berprasangka buruk dengan orang lain maka kamu nggak akan sembuh. Dan satu hal, kamu masih amin. baru di sini Ya tuh. Miss. Kamu 8 bulan. Mana mungkin majikan akan mengobatimu sampai sembuh. Karena kamu masih baru. Satu. Aku baru itu Miss. Pertama aku pernah ikut majikan ini juga 4 tahun. Terus. Terus aku pulang ke Indonesia. Udah Mm-mm. gitu sama majikan disuruh ke sini lagi karena katanya Filipin nggak bisa masak. Mm-mm. Jadi akhirnya aku pulang setahun di rumah itu aku berangkat lagi ke majikan ini lagi, Miss. Oh, jadi ini majikanmu yang lama. Iya, Miss. Oke, jadi sebenarnya hubungan kalian sudah baik ya, tapi kenyataannya majikan walaupun hubungnya baik, eh, giliran kamu sakit, kamu tetap disuruh pulang kan? Iya, kalau Nah, saya kan pengennya gini, Miss. Saya tuh operasi kan kata dokternya kan isangnya itu katanya harus 2 kali. Soalnya ini pertama kan operasi besar. ah, Jadi sekali dulu takutnya kamu nggak kuat nahan sakitnya kalau dua-duanya di apa namanya di diambil kata dokternya tuh. Jadi saya diambilnya tuh usus apa namanya yang besar dulu itu, jadi operasi besar dulu udah diambil itu mio apa sih namanya mio mio apa gitu. mm, 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 mm. Nah terus nanti keduanya di sini di bawah ada lagi satu katanya Mm-mm. itu apa namanya harus dioperasi tahapan kedua, tapi nunggu tahapan yang pertama ini sembuh.
Oke. Itu. Dan kamu maunya Mak- tahapan kedua pun operasi di Hong Kong. Iya, aku tuh pengennya tuh sama majikan tuh jangan dipulangin dulu, aku kerja sama dia pelan-pelan gitu loh, Miss. Saya Nanti paham, dulu saya paham kalau kamu. Tapi apakah majikan paham sama kamu, saya? Itu kan masalahnya di situ. Kita paham apa yang kamu inginkan, karena sekalian berobat di Hong Kong. Tapi masalahnya majikan mau nggak kamu kerja pelan-pelan? Majikan mau nerima kamu nggak apa adanya? Ya beda dengan majikannya Mbak Nuri ya. Majikannya Mbak Nuri, walaupun operasi sampai kemoterapi selalu dikatakan nggak boleh pulang Indonesia. Malah majikannya yang siap menanggung. Nah, pertanyaannya iya, majikanmu mau nggak nanggung kamu? Karena kalau saat di saat sakit nggak boleh diinterminate. Saat cuti sakit juga nggak boleh diinterminate. Tapi kalau kamu sudah tidak cuti sakit, sudah pulang ke rumah majikan, kamu harus tetap bekerja, dan apakah boleh diinterminate? Boleh. Karena tidak sesuai dengan standar majikan. Kamu boleh. Jadi kamu nggak bisa mengatakan bahwa saya tidak ingin pulang. Nggak bisa, Mbak. Terus kamu mau tinggal di mana? Nggak mau pulang. Sementara majikan nggak iya, mungkin dong ngerawat kamu. iya, Miss. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, dijalanin dulu operasinya, Iya, dinikmatin dulu, siapa tahu sembuh. Benar nggak sih? Tapi kalau kamu mikirnya iya, kebanteran, malah sakit yang seharusnya sembuh malah kamu. Karena mikirnya keweden, akhirnya sakitmu lebih parah. iya, Paham? Miss, benar, Miss. Jadi pikiran positif dulu. Ya mungkin setelah Iya, diangkat dengan satu sakit ini kamu sembuh dan kamu tidak dipulangkan. amin. Iya, Miss. Benar nggak? Ini sekarang yang nonton lagi banyak nih. 300 orang lebih, 200 orang, 100 orang lebih. Kan doa-doa Iya, mereka itu sangat penting, Mas sayang. iya, Miss. Iya, jangan berpikiran negatif dulu. Iya, Miss. Kenapa sedih banget saat tadi di luar negeri sakit, sayang? Iya, Miss. Apa sih yang membuat kamu hancur saat ini? Iya, cuma pengen sembuh aja gitu, Miss. Cuman pingin sembuh saja, benar nggak? Iya, Miss. Siapa sih yang pingin sakit, sayang? Iya, nggak ada, Miss. Nah iya, karena itu paling sedih anak rantau itu saat sakit di negeri orang, benar nggak sih? Iya, Miss, benar. Karena saat di rumah kita masih bisa minta ini, minta itu sama keluarga. Tapi saat kita sudah ada di rantau, tidak ada yang bisa kita mintai, sayang. Kita hanya bisa Iya, Miss. berdoa minta sama Tuhan. Benar nggak sih?